Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. ...278 calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Pengangkatan ini dilakukan setelah mereka lulus mengikuti masa percobaan selama setahun terakhir. Setelah lulus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun terakhir, 278 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur Rekrumen Formasi tahun 2021, Selasa 28 Februari diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pengangkatan ratusan PNS tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Selama menjalani masa percobaan selama 1 tahun, mereka wajib memenuhi sejumlah persyaratan hingga seluruhnya dinyatakan lulus, seperti wajib mengikuti pelatihan sadar, memiliki nilai kinerja baik, serta sehat jasmani dan rohani. Kita tadi ada dipimpin oleh Bapak Bupati untuk pengambilan sumpah. Nah, kami sebagai PNS baru berkomitmen untuk menjalankan sumpah atau janji yang sudah kami ucapkan. Kenapa ingin masuk di ASN? Karena itu salah satu cara kita untuk berkontribusi untuk negara. Kan banyak cara nih, kita bisa jadi entrepreneur, kita bisa jadi pejabat politik, atau kita bisa jadi kerja di swasta atau apa. Nah, menjadi ASN itu salah satu cara termudah kita langsung dari dalam, dari negara, kalau kita ingin berkontribusi. Bupati Halikinur mengatakan, pengangkatan PNS yang sekaligus penyerahan surat keputusan itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dan kecamatan di Kota Waringin Timur. Sebagai PNS baru dengan usia yang relatif muda, diharapkan mereka bisa bekerja maksimal sebagai abdi dan pelayan masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan lebih baik. Di PNS kita ambil sumpah janji menjadi PNS. Jadi mereka sudah melalui percobaan selama 1 tahun dan lulus sehingga dinyatakan menjadi PNS yang definitif. Harapan kita ya, karena mereka ini masih muda-muda dan mereka ditempatkan tersebar di OPD-OPD sampai di kecamatan. Harapan kita mereka untuk bisa bekerja maksimal. Karena ya tentunya ya karena masih muda, energik, masih semangatnya masih tinggi, sehingga harapan kita dengan mereka yang sudah menjadi PNS tetap ini bisa roda pemerintahan khususnya dan terutama di UPD itu kinerja bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Walaupun pemerintah Kota Waringin Timur saat itu mengangkat hampir 300 PNS baru, namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai yang ada. Untuk itu, usulan formasi rekrumen CPNS maupun PPPK terus diajukan kepada pemerintah pusat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bersiap hadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, Asosiasi Futsal Kabupaten Kota Waringin Timur gelar training center atau pemusatan latihan. Pemusatan pelatihan ini diikuti 20 orang tim putra dan 20 orang tim putri. Pemusatan latihan atlet futsal oleh AFK Kota Waringin Timur dilakukan di lapangan baru futsal Kota Waringin Timur yang terletak di kawasan Stadion 29 November Sampit. Pemusatan latihan telah dimulai sejak 26 Februari kemarin. Pemusatan latihan futsal merupakan tindak lanjut dari seleksi yang dilaksanakan di 3 zona di wilayah Kota Waringin Timur. Hal itu sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Pemusatan latihan yang dilaksanakan setiap hari ini diikuti 20 orang tim putra dan 20 orang tim putri. Tim futsal akan dirampingkan menjadi 14 orang untuk masing-masing tim putra dan putri sebagai tim inti pada Porprov mendatang.
Pemusatan pelatihan akan terus dilaksanakan hingga menjelang gelaran Porprov Kalimantan Tengah. Hal ini untuk melihat perkembangan kemampuan fisik para atlet serta taktik permainan dan kekompakan tim. Kita menyeleksi 20 putra dan 20 putri. Jadi pada saat TC ini kita akan mengurangi lagi beberapa pemain. Kita lihat perkembangannya 10 sampai 15 pertemuan, bagaimana perkembangan ketahanan fisik mereka. Nah, disitulah kita akan menilai beberapa pemain yang layak kita ikutkan di TC selanjutnya. TC ini kita ketahanan fisik, yang kedua taktik, dan yang ketiga kekompakan tim. Berdasarkan hasil seleksi kemarin, kita optimis, tim putra maupun putri, kami optimis bisa meraih medali emas di Porprov di 2023 ini. Diharapkan para atlet futsal Kota Waringin Timur dapat mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki sehingga dapat meraih prestasi terbaik pada ajang Porprov nantinya. Porprov ke-12 Kalimantan Tengah tahun 2023 akan digelar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Event besar olahraga tingkat provinsi tersebut rencananya dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 8 tim pramuka penegak kuartir ranting Kabupaten Kota Waringin Timur berlaga pada ajang Universitas Muhammadiyah Sampit Scout Competition 2023. Seluruh peserta adu kreasi dengan mengambil tema melangkah maju bersama Universitas Muhammadiyah Sampit Minggu 26 Februari 2023. Sementara itu saat lomba yel-yel berlangsung, tentunya para peserta berupaya menampilkan yel-yel sebaik mungkin sebagai perwujudan guna menggelorakan semangat pembangunan di bidang pendidikan untuk melangkah maju bersama Universitas Muhammadiyah Sampit. Setiap peserta dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel disertai gerakan dinamis sehingga sangat terlihat kekompakan di antara mereka. Pada kegiatan yang dipusatkan di lapangan olahraga Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sampit, Jalan Ki Hajar Dewantara tersebut, meski dengan waktu persiapan yang begitu singkat, setiap peserta tetap berupaya tampil prima dengan sebaik mungkin. Momen pada launching UMSA Sampit ini juga diharapkan sebagai upaya mengangkat bakat, minat, dan potensi khususnya pramuka penegak dari Kuaran Kotim ini. Awalnya tuh mau ikut KBP. Nah, berhubungan ada event UMSA di sini. Jadi kami tuh kayak dadakan gitu. Jadi sebagai pemanasan dulu sebelum berangkat KBP. Jadi kami mengikuti lombanya dulu di sini. Sekitar 2 mingguan lah latihannya. Ada kendala selama persiapannya? Kendalanya sih cuman suara kami tuh kemarin tuh ya mungkin kurang lah. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang tampil tadi gitu, Kak. Dengan juara 1 nih gimana nih perasaannya? Kaget banget, senang banget. Gak nyangka juga gitu loh. Tidak hanya itu, setiap peserta juga berupaya menampilkan yang terbaik seperti dengan pemakaian kostum yang dipakai, berbagai aksesoris dan kombinasi kostum yang dikenakan tentunya dengan harapan agar terlihat lebih serasi dan menawan serta berwibawa. Adapun 4 kriteria penilaian meliputi artikulasi, semangat dan kekompakan tim, atribut dan kreativitas, serta ketepatan waktu yang diberikan sekitar 5 menit. Namun demikian, dengan waktu yang cukup singkat tersebut, seluruh peserta tetap bersemangat untuk menampilkan yang terbaik di hadapan Dewan Juri. Nah, dari hasil penampilan para peserta tadi, mereka sangat luar biasa sekali. Jadi yel-yel yang mereka tampilkan itu memberikan semangat yang membara. Kemudian tema yang mereka bawakan itu pun juga sesuai dengan tema yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk kreativitas peserta ini juga sangat bagus sekali. Jadi ada satu peserta yang memang menampilkan hal yang unik. Jadi dia membawa atribut-atribut seperti alat bekas ya yang digunakan sebagai musik. Nah, namun memang secara umum kami lihat semua penampilan peserta sangat bagus sesuai dengan harapan kami semua, sehingga kami Dewan Juri pun menilainya sangat kompetitif.
Melalui harmonisasi lagu yang diaransemen, setiap peserta menampilkan olah gerak tubuh yang tentunya cukup menyita tenaga. Setiap gerakan dengan cepat berubah hingga langkah kaki harus maju dan mundur dengan dinamis, namun demikian suasana penuh kegembiraan semakin terpancar. Usai, setiap peserta telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sempurna. Lampaui batas kemampuan diri. Plus Ultra! Normansa, Hayat TV. Ajang Grand Final Turnamen Futsal antar pelajar tingkat SMA SMK Cup 2023 se-Kabupaten Kota Waringin Timur yang digelar Universitas Muhammadiyah Sampit melahirkan tim futsal SMA Negeri 2 Sampit sebagai juara. Usai membungkam tim futsal SMK Negeri 3 Sampit dengan skor akhir 3-2. Minggu 26 Februari 2023. Dominasi permainan melalui alur serangan gencar yang diterapkan kedua finalis ini mulai diperlihatkan sejak kick-off babak pertama dimulai. Serangan demi serangan terus berlangsung hingga sebagian besar pemain SMKN 3 Sampit harus ekstra keras menahan gempuran pemain lawan. Nyaris pada sepanjang laga ini yang diwarnai permainan keras antar pemain, SMAN 2 Sampit dengan kostum biru putih terus mengurung rapat hingga daerah pertahanan lawannya. Sebaliknya tim SMK Negeri 3 Sampit dengan kostum merah hitam mengandalkan serangan balik berbahaya. Saat skor 2-1 untuk keunggulan SMA Negeri 2 Sampit hingga babak kedua, pola permainan menyerang terus diterapkan tim ini. Namun akibat rapatnya barisan pertahanan lawan membuat serangan yang dibangun tidak menghasilkan gol. Serunya pertandingan ini juga dimeriahkan melalui dukungan militan melalui yel-yel dan kor, disertai gerakan yang cukup menghibur dari supporter kedua tim. Setidaknya pemandangan ini menjadi sebuah nuansa berbeda, sehingga partai final ini semakin lebih variatif dan berarti, apalagi dengan kehadiran melalui dukungan para supporter. Di tengah laga yang kian memanas, sejumlah tackling keras kerap terjadi sehingga sejumlah pemain harus mendapat perawatan dari tim medis. Tidak hanya itu, wasit juga harus mengeluarkan beberapa kartu kuning akibat pelanggaran yang dilakukan para pemain. Melalui permainan impresif yang menawan hingga laga pada 2 kali 30 menit tersebut berakhir, tim futsal SMA Negeri 2 Sampit tampil sebagai juara usai menggilas tim SMK Negeri 3 Sampit dengan skor akhir 3-2. Setelah anak didiknya tampil sebagai jawara, menurut Kepala SMA Negeri 2 Sampit, Koda Rahim, mengungkapkan prestasi ini merupakan hasil dan upaya dari pola pembinaan yang berkesinambungan di sekolahnya, terutama kepada peserta didik yang memiliki potensi di cabur futsal maupun sepak bola, dengan melakukan latihan rutin setiap pekan. Sekolah selama ini sangat mendukung kepada siswa-siswa yang ingin mengembangkan prestasi di bidang olahraganya. Jadi bagi siswa SMA 2 yang ingin berprestasi di bidang olahraga, kami akan dukung. Bahkan mereka ini sudah kemarin kami dukung mengikuti turnamen di Palangkaraya. Alhamdulillah dapat juara 3 antara SMA SMK Sekalteng di Palangkaraya. Jadi intinya kalau siswa ingin berprestasi di bidang olahraga maupun ilmu pengetahuan, sekolah akan mendukung sepenuhnya. Ya, terima kasih. Sementara itu menurut koordinator futsal pada turnamen ini, Hairil Anwar, mengatakan antusias peserta pada gelaran ini sangat tinggi yang diikuti sebanyak 38 tim. Momen ini pula sebagai sarana mensosialisasikan Universitas Muhammadiyah Sampit sebagai sarana pendidikan yang berkualitas. Baik, pertandingan futsal antar pelajar sekota Waringin Timur kami adakan dari tanggal 21 sampai tanggal 26 dan alhamdulillah berjalan dengan sukses dan menghasilkan juara. Nah, pada turnamen ini kami emang sekaligus mempromosikan kampus kami Universitas Muhammadiyah Sampit dengan berbagai kelebihannya, termasuk dalam bidang olahraga. Sekaligus juga mempromosikan bahwasanya kami memiliki berbagai fakultas yang ada di universitas, termasuk fakultas ilmu keguruan, fakultas kesehatan, dan juga fakultas teknik. Sehingga menarik minat para siswa untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Sampit. Harapan besar kami untuk para siswa untuk ikut bergabung dan meramaikan kampus ini menjadi kampus yang unggul, islami, dan entrepreneur. Baik.
Pada turnamen ini terpilih sebagai top skor atas nama Komang Giovanni dari SMA Negeri 3 Sampit. Sedangkan untuk peraih best player diraih pemain dari SMK Negeri 3 Sampit. Berikutnya untuk juara 1 pada turnamen futsal diraih SMA Negeri 2 Sampit, juara 2 dari SMK Negeri 3 Sampit, juara 3 dari SMK Negeri 2 Sampit, dan untuk juara 4 direbut SMK Taruna Jaya Sampit. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Beralih ke berita Kota Waringin Barat, pemirsa, untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Kelurahan Madurejo ke-63, panitia menggelar berbagai macam kegiatan. Di antaranya lomba volleyball putri yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Februari 2023 dan diikuti klub-klub bola voli yang ada di Pangkalan Bun dan sekitarnya. Kelurahan Madurejo di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, akan merayakan peringatan Hari Jadi yang ke-63 pada bulan Maret 2023 mendatang. Untuk memeriahkan peringatan Hari Jadinya, panitia Hari Ulang Tahun Kelurahan Madurejo tahun ini akan menggelar berbagai macam rangkaian kegiatan. Di antaranya lomba volleyball putri yang telah dilaksanakan sejak tanggal 19 Februari 2023 dan saat ini telah memasuki semifinal. Kegiatan yang dikemas dalam event turnamen volleyball putri Madurejo Cup pertama tahun 2023 ini diikuti oleh beberapa tim volleyball putri ternama yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan diikuti tim-tim volleyball putri yang ada di tingkat RT Kelurahan Madurejo. Selain ajang silaturahmi, turnamen volleyball putri Madurejo Cup pertama ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit baru, sekaligus menyeleksi atlet-atlet volleyball putri berbakat yang ada di Madurejo. Selanjutnya akan dibina oleh pemerintah Kelurahan Madurejo. Lurah Madurejo, Denny Januar menjelaskan, turnamen volleyball putri ini juga dalam rangka penjaringan atlet-atlet volleyball yang berbakat, karena Kelurahan Madurejo akan membentuk tim volleyball putri
yang akan mewakili Kelurahan Madurejo dalam setiap turnamen, khususnya setiap turnamen yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam rangka memperingati HUT Hari Jadi Madurejo yang diperingati pada bulan Maret. Jadi kita mulai rangkaian kegiatan ini dengan turnamen bola voli putri, sekaligus melaksanakan penjaringan untuk rencana pembentukan tim voli putri kelurahan yang nantinya akan mewakili kelurahan dalam turnamen-turnamen. Ke depan rencana kita membentuk tim voli putri untuk Kelurahan Madurejo. Jadi kita sekaligus penjaringan, mencari bibit yang nantinya bisa mewakili Kelurahan Madurejo. Madurejo Cup ini kita pakai nama Cup karena ini pertama kali Madurejo Cup. Semoga ke depan bisa berlanjut cup-cup baik itu putra maupun putrinya. Ya, selain untuk penjaringan juga kita ingin menghidupkan UMKM di sekitar, warga-warga sekitar yang kita terbuka, siapa saja yang ingin melaksanakan membuka bazar ataupun membuka tenda berjualan, kita persilakan. Kegiatan turnamen volleyball Madurejo Cup pertama dilaksanakan pada malam hari, mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai tim-tim yang bertanding. Turnamen kali ini bertempat di halaman kantor Kelurahan Madurejo. Di lokasi ini, pemerintah Kelurahan Madurejo juga menggelar bazar UMKM sebagai bentuk dukungan program pemerintah untuk menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan dan pengembangan perekonomian masyarakat pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Jamri, SBTV. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harfiq Hasnul Kolbi, melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan panen komoditas cabai di kebun seluas 3 hektar yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sukamara. Beginilah suasana penyambutan kedatangan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia di lapangan udara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kedatangan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia disambut langsung oleh Bupati Sukamara Windu Subagio, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Hendra Eka Putra, dan Komandan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar, Letkol Penerbangan Ignatius Widi Nugroho. Usai sarapan pagi, menggunakan kendaraan dengan nomor polisi RI 125, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dan istri beserta rombongan bertolak ke Kabupaten Sukamara yang jaraknya 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Sampai di Sukamara, Kalimantan Tengah, Senin 27 Februari 2023, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia disambut oleh masyarakat dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah Kabupaten Sukamara dan tarian khas Kalimantan Tengah. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, komoditas cabai merupakan salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Sukamara. Karena itu, dia berharap semua pihak terus memperkuat cadangan pangan nasional. Panen cabai di kawasan perkebunan Lapas Kelas 3 Sukamara seluas 3 hektar ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi ketersediaan jelang puasa mendatang. Karena biasanya memang hari-hari besar selalu ada kecenderungan harga pangan naik. Wakil Menteri Pertanian juga berharap semua pihak kompak turut serta mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, budidaya cabai ini juga merupakan sarana edukasi untuk para warga binaan lapas agar tetap produktif menjaga ketahanan pangan nasional. Di sela-sela kegiatan, Wakil Menteri Pertanian menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan pemerintah Kabupaten Sukamara tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan narapidana. Baik, terima kasih. Sesuai arahan Pak Presiden tentunya agar bagaimana membuat ketahanan pangan Indonesia ini bisa menjadi kedaulatan pangan,
Dalam hal ini, kunjungan kerja kita, Kementerian Pertanian, kita ada di Sukamara untuk melihat bagaimana Sukamara ikut membangun ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan secara nasional. Dalam skup kabupaten tentunya kita tahu bahwa cabai ini sangat menekan inflasi di Sukamara. Jadi ini kunjungan kerja saya yang kedua. Pertama, kami menanam jagung, alhamdulillah juga sudah panen dan hasilnya cukup baik. Sekarang kita coba budidayakan cabai tentunya di kerjasama dengan lapas, ya, dalam hal ini Kementerian Kumham. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Pasti, karena memang bukan hanya Ramadan, Idul Fitri, juga hari-hari besar di Indonesia ini pasti ada kecenderungan untuk naik. Ya, walaupun Kementerian Pertanian sendiri, masyarakat petani berbahagia, peternak, pekebun dengan adanya peningkatan, tapi tentunya harus terjaga agar memang daya beli masyarakat juga bisa memenuhi kenaikan harga tersebut. Nah, inilah yang coba kita sinergikan antara Kementerian Perdagangan, Bappenas juga dengan Kementerian Pertanian. Menurut salah satu tahanan lapas kasus pidana umum, Marian mengatakan, pembinaan yang dilakukan Kepala Lapas kelas 3 Sukamara akan ditetapkan di masyarakat jika dirinya sudah habis masa tahanannya. Semua pembinaan itu dari bidang pertanian, bahan pakan tanam ini bisa diajari dengan benar. Untuk bekal kami bebas nanti untuk bisa mendekati kami dengan masyarakat. Selain panen cabai perdana di Lapas 3 Sukamara, Wakil Menteri Pertanian Harufik turut meninjau food estate seluas 19.500 hektar, serta berdialog dengan petani dan nelayan di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Usai dari Sukamara, Wakil Menteri Pertanian pada hari Selasa pagi kembali ke Jakarta menggunakan pesawat melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.